Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Fajar Dwi Tomo, NIM 195182410003, Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika, kelas E. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Nah, perlu teman-teman ketahui apa itu disrupsi. Disrupsi adalah sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Nah, maksudnya di sini yaitu secara singkatnya yaitu seperti inovasi, di mana cara-cara lama tersebut diinovasikan sehingga dapat mengganti dengan cara-cara baru yang lebih inovatif dan lebih efisien. Nah, sehingga disrupsi teknologi ini terjadi inovasi atau perubahan-perubahan besar terhadap pergantian seluruh teknologi yang ada dari sistem lama menjadi sistem baru. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pengertian material handling, yaitu material handling adalah suatu pergerakan, pelindungan, penyimpanan, dan kontrol material dan produk selama produksi, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangannya. Nah, di sini material handling ini seperti penyuplai. Dia melindungi pemasok-pemasok barang seperti itu di sebuah industri. Nah, sehingga di sini tujuannya untuk menjaga agar supply atau produksi berjalan dengan lancar dengan menggunakan bahan-bahan baku yang telah disimpan, dilindungi, dan juga dikontrol. Nah, sedangkan untuk kemajuan disrupsi teknologi dalam bidang material handling, yaitu tujuan disrupsi teknologi ini yaitu memberikan teknologi terbarukan guna meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi waktu dalam pengerjaan di bidang industri, terutama di material handling. Nah, kenapa kok di sini disrupsi teknologi sangat berguna di bidang material handling? Karena material handling ini juga memerlukan sebuah efisiensi guna merancang sistem material handling yang baik dan juga tentunya lebih efektif, di mana logistik yang efisien merupakan kebutuhan ketika bereaksi dan merencanakan kebutuhan pelanggan dan gudang, karena proses penanganan material inventaris masuk sama pentingnya dengan proses keluar. Nah, di sini disrupsi teknologi ini sama dengan sifatnya itu hampir sama dengan apa yang diperlukan di bidang material handling, di mana disrupsi teknologi ini memberikan sebuah efisiensi waktu di mana menggunakan cara-cara yang terbarukan, cara-cara baru. Nah, sehingga berbanding lurus dengan bidang material handling, di mana material handling juga memerlukan kebutuhan waktu yang efektif dan juga efisien guna meningkatkan kebutuhan pelanggan dan supply ke gudang yang akan diproduksi, seperti itu. Nah, sedangkan untuk variabel-variabel material handling terdapat 4, yaitu movement, yang itu memindahkan produk dari tempat satu ke tempat lain. Nah, perlu teman-teman ketahui apabila memindahkan produk dari tempat satu ke tempat lain itu memerlukan waktu yang lama apabila menggunakan cara-cara yang lama seperti gotong royong, terus mengangkat barang-barang. Nah, dengan adanya disrupsi, maka cara-cara terbarukan tersebut akan lebih efektif dan efisien guna memindahkan produk atau barang-barang yang cukup besar di bidang industri. Sedangkan yang kedua yaitu time. Time yaitu berapa lama produk bertahan dan menyimpan beberapa lama waktu investasi hingga pengiriman. Nah, di sini juga diperlukan disrupsi, di mana diharapkan ada alat yang lebih inovatif yang dapat menyimpan atau mempertahankan produk lebih lama, seperti itu. Yang ketiga yaitu quality, di mana beberapa banyak produk yang dapat disimpan di ruang yang ditentukan. Nah, dengan industri yang cukup besar sehingga memerlukan gudang atau penampungan yang cukup besar. Nah, di sini di kemajuan disrupsi teknologi sangat berperan penting, di mana semakin majunya disrupsi teknologi, semakin banyak inovasi-inovasi, maka industri juga terbantu dengan adanya hal-hal seperti ini. Yang keempat yaitu space, beberapa banyak ruang yang dialokasikan atau ketersediaan. Lanjut,
Sedangkan tujuan material handling yaitu ada 7 di sini. Pertama, orientation, yaitu bertujuan penyelenggaraan permasalahan dan identifikasi besar permasalahan, pembatasan dan tujuan. Yang kedua yaitu paling penting yaitu planning, di mana membangun rencana proses pabrik untuk masa mendatang. Yang ketiga yaitu sistem, yaitu mensinergi seluruh aktivitas mulai dari gathering sampai delivery. Yang keempat yaitu unit load, atau ya dirancang sebagai atau sebesar mungkin tergantung dengan jumlah industri yang ada. Terus yang kelima yaitu space utilization, yaitu pemakaian volume ruangan seefektif mungkin. Nah, di industri pasti memerlukan volume atau ruangan yang diperlukan untuk melakukan sebuah entah itu penyimpanan barang atau pembuatan produksi dan sebagainya. Yang keenam yaitu standardization, yaitu standarisasi peralatan atau metode. Nah, di sini peralatan dan metode ini apabila kita menerapkan disrupsi teknologi, bisa jadi ada peralatan atau metode yang lebih efektif dan inovatif sehingga masa produksi lebih cepat dan akan menambah pendapatan dari industri tersebut. Terus yang ketujuh yaitu ergonomik, di mana merancang peralatan dan metode dalam mempertimbangkan interaksi manusia dan mesin. Nah, di sini terdapat contoh-contoh yang telah diterapkan di industri dalam bidang disrupsi teknologi. Pertama yaitu penggunaan conveyor. Nah, alat ini mekanismenya digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang sudah memiliki jalur. Nah, apabila kita kembali ke masa lalu, ke masa lampau, apabila kita mau memindahkan barang, pasti kita memerlukan tenaga banyak atau ibaratnya kita gotong royong untuk mengangkat barang tersebut agar berpindah. Tapi dengan adanya disrupsi teknologi ini di dalam bidang material handling, maka akan terdapat inovasi-inovasi seperti gambar di sini. Nah, seperti penggunaan conveyor ini yang tujuannya memindahkan barang-barang yang telah yang akan melewati jalur-jalur yang sudah disusun. Nah, seperti terlihat di gambar ini. Nah, seperti ini. Terus yang kedua yaitu ada work life. Nah, work life ini juga termasuk contoh disrupsi teknologi dalam bidang material handling, di mana kendaraan industri kecil ini memiliki platform bercabang yang dioperasikan dengan harga yang terpasang di bagian depan, yang dapat dinaik turunkan atau masukkan ke bawah kadu untuk mengangkat atau memindahkannya. Nah, fungsi dari forklift ini tentunya dalam material handling yaitu memindahkan barang-barang yang cukup besar, di mana tidak dapat atau mustahil diangkat oleh manusia. Nah, seperti ini. Nah, ini termasuk salah satu contoh disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Dengan adanya alat ini mungkin akan lebih jauh efektif dan efisien dalam memindahkan barang-barang, baik barang masuk ke gudang atau barang keluar ke gudang yang akan diproduksi atau barang yang telah jadi lalu dipindahkan untuk didistribusikan. Bisa menggunakan alat forklift ini akan jauh lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, ya bisa kita lihat salah satu contoh perkembangan mesin forklift. Nah, di sini juga menerapkan sistem disrupsi teknologi, di mana disrupsi teknologi juga akan merubah inovasi-inovasi alat di sini guna mempermudah atau membantu manusia di dalam melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien. Bisa kita lihat di sini terdapat 6 buah forklift, di mana setiap buahnya memiliki fungsi dan juga inovasi-inovasi yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di mana di sini yang pertama mulai dari yang biasa, kedua dia tidak bisa dinamis atau dia tidak bisa bergerak, lalu dengan menggunakan bantuan derek, yang keempat dan juga untuk sekarang yaitu forkliftnya bisa bergerak dinamis dan juga memindahkan barang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, di sini merupakan salah satu contoh disrupsi teknologi yang semoga bisa mempermudah teman-teman bagaimana sih disrupsi teknologi itu bisa diterapkan di dalam bidang material handling, bidang pengolahan bahan, dan sebagainya. Dengan hal-hal yang seperti ini, diharapkan nanti setiap karyawan, setiap industri memiliki skill dan juga kemampuan di dalam mengoperasikan alat ini, sehingga alat ini bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada
sesuai dengan inovasi-inovasi yang ada. Nah, seperti ini. Selanjutnya yaitu terdapat crane. Nah, crane di sini fungsinya untuk memindahkan barang dari tempat yang tinggi ke rendah atau sebaliknya. Di mana di sini juga sangat fleksibel sekali crane ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh disrupsi teknologi di bidang material handling atau pengolahan bahan, di mana selain bisa memindahkan barang yang cukup besar, juga bisa memindahkan mesin atau memindahkan hal-hal yang tidak bisa diangkat oleh manusia dengan tangan kosong. Dengan adanya crane ini merupakan salah satu disrupsi teknologi di dalam material handling system, di mana pada dulu-dulu sebelum terdapat crane mungkin bisa jadi setiap alat-alat berat yang diangkat menggunakan tangan kosong atau bantuan benda-benda yang dibuat manusia. Tetapi dengan adanya inovasi-inovasi, terdapat adanya disrupsi teknologi yang ada, sehingga terciptalah sebuah mesin yang bernama crane ini, di mana fungsinya bisa memindahkan alat-alat berat, bisa memindahkan benda-benda berat, memindahkan logistik-logistik yang berat, yang susah untuk dijangkau atau susah untuk diangkat oleh manusia biasa. Nah, yaitu crane. Nah, di sini crane ini juga termasuk disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Nah, crane ini yaitu mesinnya digunakan untuk mengangkat dan memindahkan beban berat, mesin, material, dan barang untuk berbagai keperluan. Mereka digunakan di semua sektor industri yang berbeda, dari konstruksi hingga manufaktur hingga pembuatan kapal muatan material. Nah, crane ini jauh lebih bisa mengangkat benda-benda berat ketimbang forklift ini. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya disrupsi teknologi ini selalu berkembang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini mesin crane ini juga berfungsi untuk mengangkat barang atau benda yang memang berat apabila diangkat oleh manusia. Hampir sama dengan forklift, di mana forklift ini pengepasannya yaitu naik turun. Nah, sedangkan crane ini bisa 360 atau lebih leluasa dalam memindahkan barang. Nah, dengan disrupsi teknologi ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya dengan perkembangan teknologi dan pengembangan segala macam perkembangan revolusi industri 4.0. Nah, di sini kita dimudahkan dengan adanya disrupsi teknologi. Contoh-contohnya seperti 3 alat ini, di mana 3 alat ini yaitu merupakan inovasi-inovasi atau model-model baru yang notabene merupakan disrupsi teknologi dalam bidang material handling. Nah, seperti ini. Ada conveyor, ada forklift, dan ada crane. Mungkin ada lebih banyak lagi disrupsi teknologi atau contoh-contoh disrupsi teknologi di bidang material handling yang belum saya ketahui. Nah, di sini kesimpulannya yaitu dengan adanya disrupsi teknologi diharapkan ada inovasi-inovasi terbarukan yang semakin efektif dan efisien di dalam bidang material handling, karena bidang material handling memerlukan efisien dan efektivitas guna merancang sistem material handling. Logistik yang efisien merupakan kebutuhan ketika bereaksi dan merancang kebutuhan pelanggan dan gudang. Karena proses pengenangan material investasi masuk sama penting dengan proses keluar. Nah, bisa disimpulkan bahwasanya disrupsi teknologi merupakan berbanding lurus dengan material handling, di mana disrupsi teknologi menawarkan sebuah inovasi-inovasi terbarukan dengan cara-cara baru yang lebih efektif, inovatif, dan efisien. Nah, sedangkan untuk bidang material handling juga memerlukan upaya yang efektif dan juga efisien guna untuk memindahkan barang yang satu ke tempat yang lain, atau istilahnya material handling. Dengan material handling yang efektif dan efisien, diharapkan produksi yang dibutuhkan atau produksi yang dibuat akan lancar, sehingga industri dapat bekerja dengan waktu yang seefektif mungkin dan memproduksi barang-barang seefisien mungkin dengan penjualan yang terbaik. Nah, seperti itu. Sehingga di sini disrupsi teknologi memiliki peran positif di dalam bidang material handling ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.